Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Welcome to Pemburitan Trio Group. Malam hari ini kita bersyukur karena di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan kita masih mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan pelajari prinsip kedua yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal-Amsalnya, sehingga dia dapat meraih kesuksesan, keberhasilan, dan menjadi orang yang paling berhasil yang pernah ada di muka bumi ini. Sebelumnya, mari satukan hati, kita mohon Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami, untuk usaha bisnis yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus untuk membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu hari ini dapat kami terapkan dan kami dapat mencapai keberhasilan yang Tuhan inginkan kami dapatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar. Amin. Saudaraku, prinsip kedua dari kesuksesan Salomo, saya beri judul Kerajinan Mendatangkan Kesuksesan. Saya ingin bacakan terlebih dahulu beberapa ayat yang Salomo tulis di dalam Amsal. Yang pertama, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Lalu Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 27 menuliskan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Satu ayat yang terakhir saudara, Amsal 21 ayat 5, dikatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudaraku, dari beberapa ayat ini saja kita menyadari bahwa Salomo mengerti betul bahwa kerajinan adalah kunci dari kesuksesan dan keberhasilan. Karena kerajinan dia tulis sebagai satu pintu masuk untuk mendatangkan kekayaan, mendatangkan kekuasaan, bahkan mendatangkan kelimpahan. Jadi kerajinan itu adalah pintu untuk kita bisa masuk dalam kesuksesan dan keberhasilan yang kita inginkan. Rajin di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai satu kualitas kerja di mana seseorang itu giat, tekun, dan bekerja keras. Berarti kualitas kinerja seperti inilah yang akan memberikan kita kehidupan yang di atas rata-rata, seperti yang sudah Salomo tuliskan dalam Amsal-Amsal yang tadi kita baca. Kesuksesan, keberhasilan bukan sekedar ketika kita itu sanggup memenuhi kebutuhan makan minum kita sehari-hari, tetapi kesuksesan dan keberhasilan adalah keadaan di mana kita lebih dari cukup sehingga kita mampu menjadi saluran berkat untuk banyak orang di sekitar kita. Dan kehidupan seperti itulah yang Tuhan rindukan untuk anak-anaknya miliki, sehingga melalui kehidupan kita, melalui kesuksesan keberhasilan kita, ada lebih banyak orang yang dapat kita berkati, yang dapat memuliakan Tuhan dari apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan saya percaya kinerja kerajinan ini adalah satu kualitas yang Tuhan rindu lihat di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kualitas ini yang membuat Tuhan mau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang rajin, bahkan melebihi apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, melebihi effort yang kita buat. Saudaraku, kalau kita
mau mengaplikasikan prinsip ini, kita harus mengerti juga apa kriteria sehingga seseorang itu dapat dikatakan sebagai orang yang rajin. Kita akan mengatakan bahwa orang rajin adalah orang yang mempergunakan waktu kerjanya dengan semaksimal mungkin. Orang rajin adalah orang yang mau melakukan lebih dari apa yang dituntut daripadanya. Orang rajin adalah orang yang tidak pernah puas berhenti dalam keadaan rata-rata. Dia selalu mau melakukan lebih apa yang bisa dia lakukan. Dia selalu mau mengusahakan yang terbaik. Kriteria-kriteria ini apakah ada di dalam kinerja kita selama ini? Atau jangan-jangan kita cenderung masuk dalam golongan orang-orang malas? Kalau kita pelajari di Amsal, beberapa ayat itu menyatakan bahwa kemalasan itu mendatangkan kemiskinan, kemalasan mendatangkan kekurangan, dan saya percaya tidak ada seorang pun dari kita mau masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, satu-satunya kunci, kita harus memastikan diri bahwa kita memiliki kriteria-kriteria orang-orang rajin. Saudara dan saya tidak punya pilihan lain kecuali belajar untuk menjadi orang yang rajin dan menerapkan prinsip kerajinan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mudah, tetapi apa yang diberikan kerajinan dalam kehidupan seseorang itu sangat berharga. Karena kerajinan mendatangkan kekayaan, mendatangkan kelimpahan, bahkan mendatangkan kekuasaan. Saya ingin sharingkan apa yang terjadi dalam kehidupan Salomo, buah dari kerajinannya. Saya akan bacakan satu kisah yang tertulis di 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ini terjadi ketika Ratu Negeri Sheba dari jauh datang mengunjungi Salomo untuk melihat sendiri seberapa hebat, seberapa kaya, dan seberapa bijaksananya Salomo. Karena dia mendengar berita-berita tentang Salomo, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari negerinya jauh-jauh untuk melihat secara langsung. Dan ketika dia sudah melihat segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Salomo, ditulis seperti ini di ayat 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." Dan tidak sampai di situ saja, saudaraku, di ayat 9, akhirnya Ratu Negeri Sheba itu memuji Tuhan. Dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kerajinan Salomo itu memberikan hasil di atas rata-rata. Bahkan hal-hal kecil, hal-hal detail itu dibawa sampai tingkat excellent. Jadi bukan hanya cukup, bukan hanya baik grade-nya, tetapi excellent. Sampai-sampai membuat orang lain tercengang. Saudaraku, itu yang mendatangkan berkat berkelimpahan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan mendatangkan kekayaan, kekuasaan di dalam hidup saudara dan saya. Karena kerajinan itu membuat kita menjadi jauh di atas rata-rata. Dan saya sungguh-sungguh yakin, percaya, kehidupan seperti inilah yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan anak-anaknya raih. Karena kalau kita mencapai kehidupan seperti Salomo, kita menjadi saluran berkat untuk banyak orang.
akan lebih banyak orang yang dapat merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Seperti yang akhirnya Ratu Sheba ucapkan, bahwa dia memuji Allah Tuhan yang disembah oleh Salomo. Sehingga kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh Salomo bukan hanya mendatangkan kelimpahan, kekuasaan, dan juga kekayaan, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kerajinan ini juga yang dipesankan oleh Paulus kepada kita semua melalui Roma 12 ayat 11. Dia menuliskan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudaraku, jika kerajinan menjadi bagian hidup kita, memang ada berkat-berkat yang lebih yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Tetapi keinginan Tuhan adalah supaya kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dalam seluruh pekerjaan kita, dengan rajin, sehingga kita menjadi saluran berkat dan kita menjadi contoh untuk banyak orang. Dan dengan demikian, kehidupan kita, keberhasilan dan kesuksesan kita mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami diingatkan bahwa kerajinan harus menjadi bagian dari kinerja kami anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati tangan-tangan orang yang rajin. Dan ketika kami diberkati, Tuhan akan pakai kami untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Ini doa dan seru kami Tuhan, dan biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya. Kami naikkan seluruh doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari arahkan hatimu saudaraku dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati segala pekerjaanmu, dijadikan Tuhan berhasil. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.